Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional. Saya Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Glagasi 02, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini masih bersama dengan Bapak Muhammad Cucu Mulyana SPD sebagai fasilitator dan Ibu Hajah Muflihah SPD sebagai pengajar praktik, dan saya Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10. Kata-kata hari ini, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Muslim, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur of the Head. Kata-kata hari ini, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelumnya, selama dan sesudah mempelajari modul ini. Mari kita berefleksi. Sebagai pendidik, kita pernah mengalami emosi, marah, khawatir, takut, cemas, sedih, juga bahagia. Pada modul 2.2, kita mempelajari kompetensi sosial emosional dengan keterkaitan dengan modul materi sebelumnya. Mendapatkan kalimat pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menerapkan pengetahuan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang bertujuan agar membantu guru atau murid dalam memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas, mengurangi tekanan yang dialami dalam proses belajar. Sebagai guru, sangat penting untuk kita mempelajari pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan sikap empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti lembut, sehingga terjadi perubahan sikap positif pada diri murid. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi
budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling berkaitan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mendapatkan pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga dan setelah mempelajari modul ini, ternyata kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman, nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, maka ada 3 hal yang mendasar yang penting yang saya pelajari, yaitu yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yaitu yang pertama bagi murid dan yang kedua bagi teman sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pemikiran saya menjadi terbuka. Belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan perasaan orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran relasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihannya. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal dasar yang penting yang dipelajari, yaitu menerapkan 5 kompetensi sosial, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan stop, take a breath, observe, dan proses, atau teknik lain yang sesuai. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti mengajar eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik tenaga kependidikan di sekolah. Pencapaian pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, lingkungan belajar yang mendukung, peningkatan sikap pada diri, respek dan toleran kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya, menghasilkan peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan stres atau tekanan, dan peningkatan performa tekanan akademik. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional
emosional. Kesadaran penuh atau mindfulness merupakan hal yang penting untuk dapat melatih perhatian murid sebagai kelanjutan dari pembelajaran sosial emosional. Kesadaran penuh adalah proses mendengarkan seksama setiap informasi yang diberikan. Contoh praktik kesadaran penuh yaitu menyimak yang dikatakan, observasi, mendengar penyampaian informasi. Well-being atau kesejahteraan psikologis, yaitu kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being yang diadaptasi dari paradigma K4 Katanis dalam Hawking 2017. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis ekosistem sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid: memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan kegiatan pembuka secara hangat, kegiatan inti melibatkan murid secara aktif, dan penutup yang optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Dengan teman sejawat, saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial ekonomi, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan menjadi teladan, menjadi model bagi guru lain, belajar dan berbagi praktik baik, kolaborasi, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Mendapatkan kesimpulan adanya keterkaitan materi pembelajaran sosial dan emosional dalam materi sebelumnya. Semua bermuara kepada keberpihakan kita kepada murid untuk mencapai kebahagiaan seutuhnya dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Ada kata-kata penting. Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Menurut Benjamin Franklin, sebuah rencana membutuhkan aksi nyata untuk mewujudkannya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Langkah awal diawali dari langkah kecil. Dari Bapak Dahlan Iskan. Beli selasih, jangan dicampur terasi. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.